You break my heart, break my home, make me so down in a loneliness. You left me, you left me when I'm in love. I was wrong, I was wrong. Dari pekerja dan pekerja dan ini tidak cuma pekerja perempuan tentu saja, tapi juga sama pekerja laki-laki dan pekerja perempuan punya tanggung jawab yang sama untuk mensejahterakan ibu dan anak. Ini yang kita harapkan bahwa ini akan lebih konkret keluar dari sini. Besok kita sudah punya rencana aksi gitu ya Mbak Arli ya, bersama untuk bagaimana posisi serikat pekerja, serikat buruh dalam mengadvokasi RUU ini sehingga kepentingan kita juga lebih terlindungi. Harapannya nih, karena mau dekat pemilu gitu ya, nggak ada yang mengambil mengambil isu ini buat menggoreng-goreng, memecah-mecah gitu. Harapannya kita tetap solid, terutama untuk yang terkait dengan RUU Anda ini, karena kejelasannya, kaitannya nggak cuma dengan Undang-Undang 13 2003, tapi juga dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 gitu ya, itu juga harus kita cermati. Dan nanti sudah ada Pak Haris yang sudah akan membantu juga melit ya nanti ya Mbak Sulis untuk bersama-sama kita menyusun posisi kita. Dan satu lagi nih yang paling penting, harusnya saya juga mengucapkan terima kasih terutama kepada Mbak Sulis. Kita close dulu untuk Mbak Sulis. Ayo bantuin serikat gitu kan. Sekarang kita challenge balik gara-gara Mbak Sulis juga sebenarnya. Ayo serikat mau ngapain dengan RUU KIA ini? Mbak Sulis atau menurut lagi ya Mbak ya. Tapi tentu saja Mbak Sulis nggak akan bisa bergerak tanpa support dari teman-teman semua. Makanya terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini. Semoga nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang produktif yang bisa dikenal gitu ya. Dulu ingat kita pernah punya bersama-sama soal jaminan sosial juga ya Pak Christian, gimana serikat bisa mendobrak sistem jaminan sosial di Indonesia. Kenapa sekarang kita nggak coba juga mendobrak kesejahteraan untuk para pekerja terutama untuk ibu dan anak. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, perwakilan dari Indo ada Pak Nusi, Mas Kris, Mbak Arli, Mas Arif, namanya Mas Arif. Terima kasih juga untuk 6 konfederasi ya, KKSBSI, KSPN, KSPSI Caitu, KSPSI, lalu KSPI dan K1 Musi. Jadi mungkin saya suruh berdiri di sini apa karena saya paling tua atau tidak? Tapi yang jelas gini, ya paling tua. Padahal kayaknya ada yang lebih tua juga, tapi nggak apa-apa lah. Jadi salam juga dari Bu Eli karena beliau hari ini ada rapat dengan Parlemen EU, jadi tidak bisa hadir. Mbak Sulis semalam ngomong saya untuk mewakili Bu Eli, tinggian juga saya mewakili beliau. Tapi ya apa-apalah daripada nggak ada gitu kan. Juga tentunya untuk 2 hari efektif ya, 2 hari efektif ini kita akan menggodok tentang rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ini. Harapan kita, ya saya semalam sudah diskusi dengan Pak Haris, setelah kita 2 hari di sini ini membuat kertas posisi atau apakah namanya nanti, kita akan kawal RUU ini. Jadi kita berharap bahwa setelah ada kertas posisi, ya mau diapain? Apakah kita akan membuat semacam komite aksi atau apa, kayak dulu KAJS segala macam, ataukah kita nanti harus semacam audien ke parlemen, karena anggota dewan kita itu kalau nggak kita kawal juga suka-sukanya gitu kan, kayak undang-undang Cipta Kerja ini kita kawal aja kita masih kecolongan. Jadi harapannya
Jadi kalau Mbak Lucy sampaikan, kalau perlindungan maupun kesejahteraan untuk ibu dan anak ini nggak hanya tanggung jawab ibu-ibu, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk bapak-bapak. Ini yang perlu kita sikapi ke depan. Paling tidak ada semacam FGD yang rutin lah untuk usulan-usulan dari kawan-kawan konfederasi agar ini nanti bisa jadi sandingan di pembahasan di DPR. Itu harapan dari kita seperti itu. Selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ILO, juga kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Kita 2 hari efektif ini mudah-mudahan menghasilkan suatu gagasan yang bagus, karena Pak Haris nanti yang akan membuat semacam drafting untuk kertas posisinya. Jadi masukan dari kawan-kawan, karena semua punya pengalaman di lapangan, dan itu akan mempermudah Pak Haris untuk menginput masukan-masukan dari kawan-kawan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raga dan sebagainya, atau itu ekstrakurikuler ya, atau kebutuhan pendidikan tambahan, termasuk menyediakan guru-guru les atau guru ngaji gitu ya. Kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah yang baik. Nah, kemudian tapi juga kita suami istri itu harus menyiapkan bekal sekolah yang sehat, karena betul seperti yang Ibu sampaikan, bekal ini sangat penting. Kadang kita memberikan uang jajan saja, anak-anak bebas jajan itu, jajannya kita nggak tahu kandungan gizinya seperti apa, kesehatan sampai sejauh mana. Yang memang harus detail dan teliti, ya, berarti waktu yang memang betul-betul harus kita siapkan buat anak-anak kita. Karena ini usia-usia sangat penting untuk pertumbuhan mereka. Kemudian menemani belajar dan bermain. Nah, ini harus bagi tugas juga. Kadang kita sudah pulang kantor, udah pulang kerja juga udah capek ya Bu, untuk nemenin anak belajar, ngelihat tugas-tugas mereka juga waktunya kadang-kadang nggak ada kita. Jadi betul-betul kita harus tricky ya, bisa mengatur waktu itu. Termasuk menyiapkan makanan yang bergizi baik di rumah maupun kalau kita memang ingin membekali anak sekolah dengan makanan gitu. Siapkan pakaian yang bersih, perawatan, termasuk tadi vaksin dan sebagainya. Jadi anak itu memang di usia-usia yang masih membutuhkan itu. SD itu masih ada nggak vaksinnya ya? Kalau sudah nggak ada ya sudah nggak ada. Polio masih ada ya? Masih. Untuk ibunya jadi kemudian menemani, ini menemani tidur. Jadi bagi kami penting anak-anak itu diajak tidur, bercerita, kemudian tidur cepat, tidur secara disiplin, itu penting untuk kesehatannya juga. Gimana caranya? Ini Bapak Ibu saling berbagi peran ini. Kemudian merapikan mainan anak. Jadi mainan anak ini juga dipastikan mainan anaknya itu jangan berantakan, kotor dan sebagainya, atau kita membiarkan anak kita main-mainan dengan bahan-bahan yang berbahaya misalkan. Itu juga kita bisa memastikan anak kita terhindar dari itu. Menjadi teman sharing. Nah, ini bagi kami, kelompok kami sangat penting, karena tadi ada isu fatherless ya. Saya juga kita belum diskusi banyak tentang fatherless ya, tapi yang jelas waktu untuk anak-anak ini sharing, kadang ibunya juga kurang waktunya. Kalau kami di beberapa kasus lah ya, kita juga nggak pegang angka persisnya, tapi yang jelas kadang anak-anak kita ini nggak bisa cerita langsung tentang hal-hal yang memang penting buat mereka. Itu yang kami pertebal supaya semua bapak ibu ataupun pasangan orang tua dimanapun, khususnya di ruangan ini, bisa menyediakan waktunya khusus buat anak-anak kita diskusi ya. SD mungkin diskusinya masih seputar sekolah dia, kehidupan dia sehari-hari seperti apa. SMP udah mulai pubertas, nah ini penting juga mereka biar tahu pendidikan yang memang harus mereka tahu pelan-pelan sejak.
kesehatan gitu dalam orang sakit atau yang berkebutuhan khusus. Yang pertama pastinya kita harus memandikan orang sakit, karena bisa kita lihat orang sakit itu bisa juga seperti manula yang kadang-kadang manja atau tidak bisa apa-apa berbaring di kasur gitu. Pastinya juga kita yang orang sehat harus memandikannya. Nah selanjutnya juga ada memberikan makan. Memberikan makan ini pastinya dilakukan untuk kesehatan gizi. Kesehatan gizinya pastinya orang sakit harus sangat diperhatikan. Nah selanjutnya ada memberikan obat. Memberikan obat sendiri ini terkadang ada obat yang harus diberikan pagi secara rutin atau sore, dan itu pastinya membutuhkan orang yang memberikan obat secara teliti atau telaten gitu. Nah selanjutnya di sini juga ada mengantar ke rumah sakit atau kontrol atau check up ya. Orang sakit itu memerlukan kontrol ke rumah sakit atau check up agar bisa secara pulihnya secara cepat gitu ya. Selanjutnya di sini ada napas pelan. Pelan, dikontrol. Santai-santai. saking semangatnya. Selanjutnya di sini ada Yang kedua bilang. yang kedua ada kebutuhan yang dapat dipenuhi. Nah selanjutnya ini ada pastinya membayar tenaga medis atau perawat. Orang sakit atau orang berkebutuhan khusus itu pastinya memerlukan orang yang secara telaten mengurus dirinya sendiri gitu, atau tenaga medis atau perawat. Selanjutnya juga ada PRT. PRT ini dikhususkan untuk membantu, bisa jadi membantu para orang sakit gitu di rumah yang ada orang sakitnya. Selanjutnya ada babysitter, juga pasti kita sudah tahu ya gimana tugas-tugas babysitter itu menjaga. Nah selanjutnya ada tetangga rumah. Tetangga rumah ini maksudnya itu yang ada tetangga yang tidak bekerja gitu. Kita minta tolong untuk menjaga yang berkebutuhan khusus atau orang sakit. Nah selanjutnya juga ada daycare, pastinya juga ini penitipan anak ya. Selanjutnya ada psikolog. Psikolog itu dimaksudkan untuk mengontrol emosi-emosi yang ada pada orang sakit, yang ada pada orang berkebutuhan khusus gitu. Selanjutnya ada perawat paliatif. Maksud perawat paliatif itu adalah perawat yang sukarela gitu. Seperti misalnya mahasiswa direkrut untuk merawat orang sakit atau merawat orang berkebutuhan khusus tanpa mungkin dibayarnya hanya sekedarnya. Nah selanjutnya yang belum dapat dipenuhi. Yang belum dapat dipenuhi itu terkadang belum mampu membayar tenaga perawat atau medis. Nah terkadang itu para keluarga belum dapat membayar tenaga perawat atau medis karena ya kebutuhan ekonominya itu sendiri, mereka juga terkadang susah gitu. Nah selanjutnya belum terpenuhinya fasilitas penunjang terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Terkadang itu di rumah kita juga belum ada tuh penunjang terhadap kebutuhan khusus, contohnya kursi roda atau segala macamnya, alat terapi dan segala macam belum ada di rumah kita. Nah selanjutnya ada jaminan sosial untuk tenaga penunjang perawatan ya. Maksud dari jaminan sosial ini sendiri, contohnya seperti BPJS Ketenagakerjaan. Kita mengambil contoh aja seperti pengalaman saya sendiri. Kebetulan saya orang tua saya pekerja rumah tangga gitu ya. Sebagai pekerja rumah tangga belum mendapat perhatian khusus tentang ketenagakerjaan. Misalnya walaupun ada tapi itu bayar secara sendiri gitu. Dan adanya yang mandiri, yang gratis dan membayar secara sendiri yang iuran itu juga jadi itu belum ada jaminan sosialnya. Misalnya ibu saya bekerja sebagai PRT dan ibu saya juga mengurusi yang berkebutuhan khusus itu ada di rumah ini atasan berkebutuhan khusus. Jadi maksudnya tuh ada double kerja tapi dibayarnya satu gitu, dibayarnya cuma dibayarnya itu juga 1,5 tuh cuma itu doang gitu. Nah terus diharapkan gitu pemerintah diharapkan pemerintah memperhatikan secara khusus gitu untuk upah ya, informal ya, untuk upah informal biar dan fasilitasnya juga diperhatikan gitu oleh pemerintah agar kesejahteraan ibu dan anak itu juga dapat terpenuhi gitu. Akhirnya segitu, mungkin ada yang bisa mau menambahkan kalau Prima? Cukup ya? Cukup.
Iya. Jadi tadi kalau perempuan yang bekerja, jadi kira-kira dia jadi ada galau kan? Jadi dia ada kenyamanan kan? Artinya tidak harus itu kalau saya tadi udah kelihatan ya kegiatannya, ya kan? 2/3 juga dilakukan oleh teman-teman. Kalau misalkan Ya, itu hasil diskusi kita. Manfaatnya? Nilai manfaatnya berapa persen? Nilai manfaatnya 100%. Sama-sama. Iya. Baik, terima kasih.